dari Tuhan. Di manakah engkau? Dan pada saat itulah hanya satu pribadi yang mampu menjawab, kembali kepada Tuhan. Dan dialah gembala yang agung, yang menjadi domba. Dialah singa Yehuda yang juga menjadi seorang anak domba. Sungguh sangat mengejutkan sekali. Karena dalam seluruh peristiwa Natal ini kami akan mempelajari betapa lemahnya hati manusia, betapa rapuhnya iman kami ini, dan betapa gampang goyahnya keputusan-keputusan kami. Sehingga kami belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada, dan begitu tegasnya dunia ini memberikan keputusan untuk melawan dan bahkan memberontak, memusuhi dan membunuh bayi yang sangat elok dan bayi yang sangat indah ini. Tuhan, kami tahu jika bukan karena Engkau hadir dalam kuasa-Mu yang sempurna, maka tidak ada tempat bagi kami, usaha kami, yang bisa menolong diri kami, apalagi menolong anak yang kecil ini dalam keluarga Yusuf dan Maria. Sebenarnya mereka yang ditolong oleh Tuhan. Jika kami melihat segala perkara yang ada, karena nubuatan Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabi tergenapi, dan tidak ada satupun yang terluput, semua tergenapi dengan sempurna. Kami akan mempelajari firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar menghidupinya dan menjalani dengan taat di hadapan Tuhan, serta menghayati, mengaplikasikan seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga berbuah dengan lebat dan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kemegahan, kelahiran, dan kesederhanaan dari Yesus yang lahir sebagai anak yang tunggal dari Bapa ini. Kami mau memuji Dia, kami mau mengagungkan, kami mau meninggikan Dia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, mari kita pelajari Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus. Ini satu cerita yang sudah kita dengarkan dan kita baca tiap tahun. Kalau saya umur 50 tahun lebih, berarti minimal saya mendengarkan ayat ini 50 kali tiap tahun. Ya, kalau 50. Jadi 50 kali tiap tahun. Jadi kalau itu dibacakan berulang-ulang setiap minggu, khususnya Natal, maka lebih dari 50 kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi saudara, ini bukan sesuatu yang asing bagi kita dengan tema kelahiran Yesus Kristus. Nah, saya hari ini akan membawa kita mempelajari tentang suasana hati orang-orang yang berada di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat berbeda dengan apa yang kita rayakan hari ini. Jadi kalau kita merayakan penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan, penuh dengan hadiah, nah, saudara, suasana Natal itu tidak ada hal yang seperti itu. Bahkan kalau kita pelajari, orang Majus pun memberikan itu bukan pas Yesus lahir, tapi dia sudah besar. Ya, dia sudah anak, umur sekitar 2 tahun. Karena kita tahu bahwa umur 2 tahun lah diperintahkan supaya dibunuh semua. Berarti itu ancer-ancernya, acuannya adalah dari cerita orang Majus itu, dari semua yang dari ahli kitab Taurat semua. Nah, Herodes menentukan anak umur di bawah 2 tahun bunuh semua. Anaknya siapa? Anak siapapun. Bukan hanya anaknya orang Yahudi, semua anak yang pokoknya anak di sekeliling itu udah sikat aja habis semua. Nah, saudara, ini satu yang sangat mengerikan sekali. Ya, apa sih salahnya bayi? Dan bagaimanakah orang-orang yang memiliki bayi, ibu-ibu yang memiliki bayi ini meratap, menangis, dan siapakah yang bisa menghibur? Mengapa Allah berdiam?
satu manusia, Yesus Kristus yang menjadi bayi, diganti dengan ribuan bayi yang dikorbankan. Saya tanya, saudara, misteri-misteri seperti ini saudara pikir mau dengan jelas, mau dengan pengertian yang sebaik-baiknya, saudara tidak akan mampu untuk menjawabnya. Dan tidak ada satu orang pun mampu, kecuali satu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan itulah motivasi Allah. Jadi kalau saudara melihat itu semua, saudara melihat begitu besar kasih Allah. Bukan kenapa Tuhan kok jahat seperti ini, kenapa kok membiarkan anak-anak itu kok dibunuh, kok dibiarkan saja. Bukan itu, saudara. Jelas karena begitu besar. Yang salah bukan Tuhan, Herodes. Jangan salahin Tuhan. Kejamnya Herodes. Ya. Oke, Matius pasal pertama ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Satu ayat ini saja, saudara, tidak ada satu teolog yang bisa membahas, dan tidak ada satu pengkhotbah seorang hamba Tuhan, juru tafsir yang bisa dengan tuntas menjelaskan ini. Satu frase saja, mengandung dari Roh Kudus. Nggak ada satu ahli biologi, dokter yang sepandai apapun menjelaskan ini. Karena ini bukan urusan dengan fisik, dengan ilmu pengetahuan biologis. Dan ini tidak berkaitan dengan hal seperti itu. Tapi ini berkaitan dengan supranatural, kuasa Allah. Tanpa benih laki-laki, Maria bisa hamil. Nggak ada jawabannya dalam ilmu apapun. Ya, satu kata ini saja kita nggak bisa jawab. Siapapun nggak bisa jawab. Surah ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dalam bahasa aslinya adalah seorang yang benar, dikayusuni, on. Ada onnya, sungguh-sungguh dikayusuni. Sungguh-sungguh benar, tulus hati. Ya, terjemahnya diganti dengan tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan inilah tradisi orang Yahudi yang terbaik yang bisa ditempuh. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, saudara, mempertimbangkan dalam bentuk aorist tense yang bersifat menetap, dan dia sudah putuskan, sudah matang, dan dia akan ceraikan dengan diam-diam, dan sudah bulat hati, nggak dipikir lagi karena sudah matang. Ya, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Bagaimana kondisi keadaan hati jiwa dari Yusuf? Malaikat tahu benar. Yusuf takut. Ya. Jadi Natal itu adalah dipenuhi dengan orang-orang yang seperti Yusuf, takut. Tapi kita sekarang penuh dengan keberanian. Sudah bisa merasakan takut? Saya lanjutkan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab, kamu gak boleh takut itu karena apa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi Yusuf tidak menamakan atas keinginan dia, atas rancangan dia, atas pikiran dia, tapi semua didikte dan ditentukan oleh Tuhan melalui malaikat, dan namanya pun dijelaskan. Jenis kelaminnya pun diberitahu, laki-laki. Dan kamu harus beri nama Yesus. Laki-laki dan Yesus. Kenapa laki-laki dan Yesus? Karena itu sudah dinubuatkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi arti kata Yesus Yosua adalah keselamatan.
yang akan menyelamatkan, menebus dosa umatnya. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan itu dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda dengan memakai partikel, artinya ditentukan partikel itu muda, itu bukan cuma muda biasa. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Dan begitu dia diberitahu dalam mimpi itu Immanuel, begitu kata-kata itu berhenti Immanuel, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tadi kan takut, tadi kan mau cerai kan? Sekarang diubah hatinya, suasana hatinya, dan semua dan penuh dengan kebingungan, kebimbangan, kegelisahan, dan berpikir yang secara manusia itu dengan hikmatnya mau menceraikan, sekarang tidak jadi. Dan apa yang dilakukan? Dia mengambil Maria dan dia jadikan istrinya seperti yang diperintahkan oleh malaikat, oleh kehendak Bapa itu, kehendak Tuhan. Ya, perhatikan saudara ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ambil istrinya. Tetapi ini penting sekali saudara. Saudara melihat betapa Yusuf seorang yang dikayusuni, tulus hati, tidak dipengaruhi dengan nafsu seksual. Dia bisa mengendalikan, mengontrol semua nafsunya, walaupun dia punya hak untuk memiliki Maria. Dia punya emosi, dia punya nafsu, tapi dia dikendalikan oleh kebenaran yang dia miliki, dikayusuni. Ia adalah seorang yang dikayusuni, dikayus, orang yang tulus hati, orang yang benar, orang penuh dengan belas kasihan, orang yang taat. Nah, kita akan bahas ini nanti. Nah, setelah tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi menjaga kemurnian hati Maria dan bayi itu, karena secara Taurat dia tidak boleh menyentuh dan tidak boleh bersetubuh dengan Maria, walaupun Maria istrinya, tapi Maria itu milik daripada Allah dengan seluruh sampai selesai dia melahirkan, dan barulah dia sebagai suami harus mencintai istrinya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Dan ada bapak-bapak gereja percaya bahwa Maria itu perawan sampai mati, dan kita tidak percaya itu. Gereja-gereja yang lama, mainstream, gereja-gereja yang kuno sekali, yang dilawan oleh reformasi, mengatakan bahwa Maria itu perawan sampai mati. Alkitab tidak pernah katakan itu. Bahkan Maria punya anak dengan Yusuf, saudara-saudara Tuhan Yesus. Ya, dan itu jelas sekali. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini. Coba kita lihat di slide yang pertama tentang inkarnasi. Saudara, kalau saudara melihat, jangankan inkarnasi, bagaimanakah Yesus itu lahir dari kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Jangankan saudara memikirkan itu. Saudara memikirkan, ya, oh iya, ya, saudara, misteri inkarnasi ini, kalau kita mau mengikutinya dan kita mau menjelaskan pada orang, saudara harus tahu pertama kali adalah saudara tidak mungkin saudara menjelaskan dengan sudut pandang dari dunia ini, dari sudut pandang
ilmu biologis, dari sudut pandang ilmu kedokteran, saudara tidak akan mampu menjelaskan ini, karena ini bukan jurusannya. Karena terjadinya kelahiran Tuhan Yesus bukan secara kejadian hanya umumnya manusia, bukan. Ini ada kuasa intervensi dari Allah. Dan saudara perhatikan baik-baik, bahwa misteri ini tidak terjangkau dengan nalar. Khususnya inkarnasi yang tidak mungkin dijangkau. Sedangkan yang ada dalam kehidupan manusia, dalam pengkhotbah, Mazmur, dan semuanya, yang pernah dikatakan oleh Mazmur Daud, dan anaknya Salomo, di pengkhotbahkan anaknya, diajar oleh Salomo, diajar oleh Daud, otomatis kan, segala hikmatnya semua kan dari papanya, kan dari kecil dia diajar sama. Nah saudara, sama, bagaimanakah manusia lahir itu, bagaimana dirajut oleh Tuhan, bagaimana kejadiannya, bagaimana kita yang tidak ada itu kemudian dari satu benih ketemu, dan berapa sel yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, dan jadilah bayi, jadilah kita. Saudara, sampai hari ini bagaimana otak itu terjadi, nggak ada satu orang pun bisa menjelaskannya. Bagaimana jantung itu bisa terjadi, pengetahuan hanya menjelaskan fakta, tapi tidak pernah memberikan penjelasan secara tuntas. Kita hanya mengumpulkan data yang ada, yang dipelajari, yang diamati. Di luar itu kita nggak bisa. Dan itu misteri yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Dan bahkan ada satu perkataan dari Yeremia mengatakan, sejak dari kandung ibuku, aku sudah dikubur. Saudara, ini luar biasa Yeremia. Jadi bangsa Israel itu dikatakan oleh Yeremia, kamu sejak dari kandungan ibumu, kamu itu sudah mati, kamu dikubur dalam kandungan ibumu, kamu orang bejat. Saudara, Yeremia demikian dongkolnya, sehingga keluar satu kekuatan wahyu dari Tuhan. Dia menuliskan itu, bahwa manusia itu dari kandungan sudah mati, belum lahir sudah mati, dan kandungan ibumu itu kuburanmu. Maka setiap kali kemarin saya ke kuburan di Solo, semua kuburannya tuh kayak kandungan ibu, ya, karena tanahnya berbukit, terus di situ ada nisannya. Kan itu perut wanita hamil, terus nisannya itu kan tempat rahim. Sudah nggak tahu ini? Kenapa kuburan-kuburan Chinese itu begunduk-begunduk gitu? Itu perut, dan kita dikembalikan ke bumi lagi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, baliklah lahir kembali, itu dalam filsafat Chinese itu sudah ada. Kamu mati, balik lagi ke rahim ibumu, rahim bumi. Ya, dan itu tidak mungkin kita bisa pelajari. Nah, saudara, apalagi kita perdebatkan dalam pertanyaan-pertanyaan, dan bagaimana kita mempertahankan iman kita. Saudara, tinggalkanlah itu. Perdebatan-perdebatan yang membawa kepada, saudara, menyedihkan hati Tuhan. Banyak teolog-teolog yang lupa diri, berusaha menjelaskan bagaimanakah Yesus bisa lahir, bisa ada dalam kandungan dengan cara-cara pengetahuan mereka. Saudara, nggak bisa. Orang sepandai apapun, saudara, nggak akan bisa jelaskan. Karena itu karya Allah. Jadi siapa yang bisa menjelaskan? Ya Allah sendiri. Kalau karyamu ya kamu bisa jelasin. Oh, saya bikin sepeda, bisa. Karena ini karya Allah, karya Roh Kudus. Ya Roh Kudus lah yang bisa menjelaskan pada kita, bukan kita. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, saudara lihat di sini. Tuhan Yesus lahir itu semua sudah diprediksikan, sudah diwartakan, sudah dinubuatkan. Jadi ada sekitar lebih dari 3.000 nubuat tentang kelahiran Kristus, kehidupannya, kematiannya, sampai kedatangannya kedua kali. Semua itu sudah ada dalam kitab Tanak, Taurat. Dan bukan hanya kelahirannya, sampai nanti datang kedua kali apa yang dikerjakan, ada semua. Dalam kitab Daniel, dalam kitab Yesaya, ada semua. Dan dalam perjanjian baru itu yang menggenapi semua dan menyempurnakan semua dalam perjanjian lama. Bagaimana Yesus itu akhirnya wujudnya sempurna dan dia datang, dan bagaimanakah kitab Wahyu dari Rasul Yohanes itu menutup semuanya.
seluruh kitab suci itu dengan satu pewahyuan apokaliptik. Setelah itu nanti kita akan melihat keindahannya, dunianya berbeda. Saudara, Natal ini adalah suatu peperangan roh. Kalau saudara bisa melihat ini, bukan peperangan fisikal, peperangan secara daging, bukan. Ini peperangan roh. Karena yang menggerakkan Herodes dan orang-orang jahat semua itu adalah roh kegelapan. Dan ini peperangan dunia roh. Cuman kita nggak bisa lihat dimensi ini. Mungkin awal tahun saya akan jelaskan tentang dimensi ini. Ada satu dimensi, saudara-saudara harus belajar ini baik-baik. Tuhan sering mengatakan, kamu harus menanam harta bukan di dunia ini, tapi di surgawi. Itu artinya bukan yang kamu lihat yang ada di dunia ini. Kamu harus bisa mampu melihat keadaan surgawi, melihat kerajaan Allah, melihat wilayah Allah. Baru kamu bisa menanam dalam wilayah itu. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak akan bisa. Dan kamu harus dilahirkan baru bisa melihat ini. Kamu harus diberi kemampuan untuk melihat dengan imanmu, baru kamu bisa melihat ini. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dibuka ini, mereka orientasi hidupnya bukan di dunia ini. Dia mengejar kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ya, nah ini saudara. Jadi secara kasat mata kita melihat ada kondisi yang terbalik, seperti yang kita nikmati dalam kondisi zaman sekarang, yang kondisi kita keadaan sekarang ini. Ya, saudara perhatikan kondisi pada waktu Natal, hati manusia penuh dengan keraguan, ketakutan, dan ketegangan, dan segala sesuatu itu menjadi kapur, bingung, kecemasan, kegelisahan. Saudara, Zakaria seorang imam besar, waktu mendengar bahwa anaknya itu akan lahir dan diberi nama Yohanes itu, setelah dia awal mulanya dia tidak percaya sampai dia bisu. Saudara. Dan begitu anak itu lahir, bisunya itu dilepas oleh Tuhan. Kenapa harus dilepas? Nah, dia harus ngasih nama. Sebabnya itu. Beri nama siapa? Semua ngomongin namanya siapa-siapa. Ini bisu ya. Ditanya kan nggak percuma. Betul kan? Namanya siapa ini? Bertanya bapaknya. Bapaknya bisu. Karena bisu ditanya, ya nggak bisa. Namanya bisu. Padahal kalau ditanya, baru dia akan terlepas. Bukan cerita Cinderella ini ya. Sepatu kaca dan semuanya. Dicium sang pangeran akhirnya hidup gitu kan. Dan waktu ditanya, terus ini siapa namanya? Ini kan nggak bisa ngomong, ini bisu. Ditanya baru dia bisa ngomong setelah apa? Pertanyaan itu ditujukan kepada Zakaria. Dan Zakaria mengatakan, Yohanes. Lu kok nggak ada nama yang Yohanes? Ya bukan saya ngasih nama. Maka terlepaslah dan terbebas dari bisu. Coba saudara, perhatikan baik-baik. Jadi suasana Natal itu beda dengan kondisi sekarang kita rayakan itu. Banyak orang merayakan dengan satu kondisi yang, waduh, seolah dia percaya, dia sudah hebat, luar biasa, bahkan penuh dengan kuasa-kuasa yang mengalahkan kejahatan. Kenyataannya saudara, Yusuf dan Maria melahirkan diri dari orang jahat, Herodes. Berani dia menghadapi? Bagaimana dia berani? Dia rakyat biasa sederhana. Herodes, wow, kekuatannya saudara. Tapi hikmat Tuhan, lari ke Mesir. Kenapa? Karena dinubuatkan, bukan karena ketakutan. Karena Tuhan nubuatkan. Saudara, ini semua adalah ketaatan. Dalam kebutaan kita, keraguan kita, saudara dituntut oleh Tuhan untuk taat, menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam jalan hidupmu satu persatu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi ketaatan kita membawa satu kemenangan dan sukacita yang besar. Ya, nah saudara, ini cerita yang kita pelajari ya, dalam keraguan-keraguan dan kemudian kebingungan, dan semua akan diubahkan Tuhan. Orang Majus juga sama, saudara. Kesalahan-kesalahan dia, walaupun dipimpin oleh perbintangan yang luar biasa, tetap aja salah. Jangan coba-coba belajar Alkitab pakai nubuatan perbintangan Sagittarius,
nggak tahu diurus, tak urus kan? Nggak pernah tak urus. Saudara, jangan sekali seperti itu. Kenapa? Itu tidak akan bisa. Tetap aja itu adalah dari manusia, nggak akan sempurna, nggak bisa. Tahun 2021 akan terjadi kejadian alam dan akan bencana alam kan? Bisa aja orang sembarangan ngomong, bisa aja, saudara. Yang saya percaya di depan kita ada dua, malapetaka dan berkat Tuhan. Cuman itu aja Alkitab, kutuk dan berkat. Orang-orang yang jahat, yang dikuasai roh, itu kejahatan semua dilahirkan, nggak ada yang kebaikan. Tapi orang-orang di dalam Tuhan, penuh dengan kasih, melahirkan buah-buah Roh Kudus. Itu dunia isinya tuh. Mau membuatkan kayak apapun sama isinya. Ya. Nah, saudara, kita pelajari ini bahwa kelahiran dari seorang perawan itu adalah peristiwa yang membuat kita semua kagum dengan Maria. Kalau Maria seorang profesor ahli biologi, mungkin dia nggak jadi percaya. Kenapa? Nggak masuk akal. Kalau Yusuf itu seorang ahli kandungan, maka dia tidak akan mengambil Maria sebagai istrinya. Karena bukan dengan cara-cara ilmu seperti itu. Tidak mungkin kita bisa mengerti hal seperti ini. Nah, saudara, yang terakhir adalah perhatikan baik-baik. Banyak ajaran-ajaran gereja awal yang menyimpang sampai abad ke-5 sampai ke-7, bahkan abad yang ke-12. Mereka menyatakan bahwa orang yang tidak kawin itu lebih sempurna rohaninya. Jadi Yusuf itu waktu mengambil Maria, dan ada yang mengatakan bahwa Yusuf itu akhirnya mati. Belum sempat dia menikmati hidup sebagai suami istri, dia mati. Dan banyak bapak gereja mengarang cerita, dan termasuk Bapak Agustinus jatuh kepleset dalam hal seperti ini, bahwa selibat itu lebih indah, lebih baik dalam kerohanian, padahal tidak sama sekali. Ya, itu ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Natal yang salah kaprah. Jadi menikah dan tidak menikah tidak membawa kesempurnaan di dalam kerohanian. Karena kerohanian disempurnakan oleh Roh Tuhan, bukan karena nikah dan tidak nikah. Ya. Oke. Nah, saudara, kita akan lihat ini. Ayat yang 18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana Yusuf tahu bahwa Maria hamil? Coba saya tanya. Dari wartawan? Dari WA? Instagram? Saudara, dari mana? Dari Maria. Maria seorang yang baik, Maria seorang yang sungguh sederhana. Jadi waktu dia mengalami itu, waktu dia menerima firman itu, dia ceritakan kepada siapa? Kepada Yusuf. Waktu Yusuf cerita tentang Maria, kondisi yang ada, Yusuf berpikir, apakah itu berasal dari Allah, dia bisa ngerti? No. Dia sulit mengerti ini. Dia berpikir dia harus ceraikan Maria karena dia menganggap itu bukan dari Roh Tuhan. Ada keraguan dalam hati Yusuf. Kamu berzina, kamu ngomong dari Tuhan. Bagaimana ini? Bagaimana saya bisa membuktikan? Siapa yang bisa membuktikan? Tidak ada zaman dahulu bisa membuktikan ini. DNA semua nggak ada. Maka dalam kebingungan yang luar biasa menerima berita ini, Yusuf seorang yang sulit sekali untuk bisa menerima ini. Kenapa? Karena kondisi dia, pemikiran dia, kepintaran semua, dia tidak mampu untuk mengolah pikiran ini, saudara. Yang dia mampu adalah bagaimana dia mencintai Maria dan dia melindungi Maria dari aib dan dari kematian, dari rajam. Dan itu tujuan dia. Dia tidak bisa mengerti tentang bayi ini. Nah, saudara, di sini dikatakan satu kalimat yang luar biasa, ayat yang ke-19. Karena, perhatikan, saudara. Jadi berita tadi itu ada kesulitan dalam pikiran semuanya.
dan pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan kita yang tidak bisa menerima hal-hal yang ajaib seperti ini, yang seolah ini adalah satu aib yang luar biasa, tapi kebenaran Allah dalam hati Yusuf itu terpelihara. Dan firman Tuhan mengatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saudara, kalau saya laki-laki, terus saya menemui pacar saya, tunangan saya, hamil. Wah, saudara, saya tersakiti, saudara. Terkhianati, saudara. Saya nggak terima, saudara. Dan saya marah. Dan saya akan membenarkan diri di kayu suni. Bukan membenarkan dari Allah, membenarkan diri. Saya akan membongkar dosa tunangan saya. Kamu mengkhianati saya, kok bisa kamu seperti ini? Kan seperti itu, saudara. Tapi Yusuf tahu hikmat dari Allah. Dia tahu bertindak karena Allah menaruh kebenaran dalam hatinya. Dan Yusuf mempertimbangkan itu, bagaimana caranya, bagaimana dengan Taurat, bagaimana dia taat. Dia dikatakan dia seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Jadi karena dia tulus, maka keluarlah satu hati belas kasihan tinggi kepada Maria, yang dia masih mencintai Maria. Dia tidak membuang Maria, tapi dia tidak bisa terima. Dan kadang-kadang cinta itu seperti itu, saudara. Tidak pasti cinta itu memiliki, tapi kadang-kadang cinta itu harus merelakan untuk pergi. Ini bukan puisi, saudara. Ini saya bukan mengarang-arang puisi, ini kejadian Yusuf sebenarnya ini. Jadi karena dia tuh cintanya begitu dalam, begitu tulus, dan berdasarkan kebenaran, dia sulit berpikir, kalau itu toh benar, bagaimana sekarang ini untuk memberitahukan pada orang lain? Nah, mungkin. Jadi dia mau menceraikannya dengan diam-diam. Bahasa menceraikan itu artinya, saudara. Saudara tahu arti menceraikan? Ada dua hal yang penting. Yang pertama melepaskan, yang kedua adalah menganggap mati. Melepaskan dengan kerelaan walaupun nggak rela, karena masih cinta, karena masih nggak bisa dilepaskan, tapi terpaksa dilepaskan. Cinta terbesar adalah kehilangan. Bapa kehilangan anaknya. Kasih terbesar adalah kehilangan. Dan Yusuf tahu ini. Dia menceraikan itu, dia melepaskan supaya nanti kamu tidak diapa-apain. Dan diam-diam dia ceraikan. Artinya diam-diam itu harus ada dua saksi dari keluarga dalam hukum Taurat. Dua orang saksi yang mendukung Yusuf. Dan kemudian kedua saksi ini kemudian sebagai orang yang akan tanda tangan atau cap jempol. Dan Yusuf tidak menuntut apapun. Dia diam-diam. Dan ini ada pengecualian di situ, hukum Taurat. Ada belas kasihan yang sangat tinggi sehingga tidak menghukum rajam, tapi membiarkan dia pergi. Ini bukan sesuatu yang melanggar hukum Taurat, tetapi sesuatu yang tidak umum terjadi. Ada satu belas kasihan dari Allah, karena dosamu sudah nggak bisa, nggak mungkin kamu nggak dihukum mati, kamu harus dihukum mati. Nah, waktu menceraikan itu artinya apa? Kamu sebenarnya sudah mati. Kamu sudah tidak memiliki harga diri lagi. Kamu sudah tidak bernama sebagai orang yang disebut sebagai punya harga diri, nggak ada. Dan terpaksa dia ceraikan dengan diam-diam dengan dua saksi minimal. Dan dia tinggalkan Maria supaya tidak dihukum mati, tidak dihina, tidak diolok, tidak dicaci maki. Dan Yusuf yang menanggung semua. Karena orang nggak tahu, oh ini suaminya masih Yusuf. Karena nggak diberitahu secara umum. Pak, apa boleh seperti itu? Boleh di Alkitab. Ada orang tanya dengan saya, suami istri sudah pisah lama. Hanya karena anaknya, tapi mereka sudah pisah. Dan tidak bisa
bersatu lagi. Tapi karena anak, mereka tetap sepertinya suami istri. Boleh nggak? Ya seperti Yusuf sama. Tapi kalau anaknya tanya, ini mamamu, iya mamamu, ini mamamu, iya mamaku. Tapi hubungan suami istrinya udah pisah. Tapi mama papanya nggak terpisah. Dan itu untuk melindungi keluarga. Hukum Taurat itu memberikan kemurahan hati, belas kasihan seperti itu pada keluarga-keluarga yang cerai. Keterikatan dengan mama papa, itu tanggung jawab kamu sebagai anak harus kasih makan, minum, dan mendidik dia sampai dia dewasa. Dan itu tidak bisa hilang. Walaupun kamu cerai, tetap kamu papanya harus tanggung jawab. Kamu cerai itu cuma cerai suami istrinya, bukan cerai dengan anakmu. Ngerti maksudnya? Dan itu luar biasa Taurat itu. Dan Yusuf orang yang ngerti Taurat dan dia tahu bagaimana bertindak, dan dia putuskan karena begitu besar kasihnya, belas kasihan kepada Maria, dia lepaskan, dia relakan, dan dia anggap Maria sudah mati, dan dia pergi. Saudara, waktu dia berpikir terus, akhirnya mentok, saudara. Dia cari jalan lain, nggak bisa. Cerai. Apakah cerai jalan terbaik, jalan damai Natal yang diberikan Tuhan kepada Yusuf? No. Dan termasuk kita semuanya. Nggak ada itu, saudara. Tapi saudara lihat di sini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi diulangilah apa yang dikatakan kepada Maria. Malaikat itu mengulangi kalimat yang sama kepada Yusuf. Afirmasi perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena keraguan dan keputusan yang akan membawa kepada maut. Jadi kalau diputuskan, Pak Surya, itu adalah kematian sebenarnya. Tapi perjanjian Tuhan tidak bisa diputuskan dengan dosa manusia, dengan perceraian, dan tidak akan bisa dilepaskan dari itu. Maka malaikat mendatangi Yusuf, karena sudah tidak mungkin lagi ada kekuatan dunia yang bisa menyetop dia. Taurat tidak bisa stop dia. Satu-satunya adalah Allah sendiri bertindak dalam kuasanya dengan malaikat itu dan mengatakan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria, sebab anaknya dikandung dari Roh Kudus. Dan disinilah dia mendapatkan satu hati kebenaran itu, dia akhirnya percaya. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu kuasa, kekuatan, firman supranatural dalam hidupnya dia. Bukan lagi dari katanya Maria yang bisa dia lakukan, dari katanya keluarganya, dari katanya, bukan. Tapi dia langsung dari Allah. Dan disitulah Allah intervensi dan menjelaskan dan memerintahkan langsung. Kamu ambil dia. Saudara, ini adalah satu kuasa Tuhan. Dan dikatakan 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi saudara, kalimat ayat 22 ini sebagai kekuatan kalimat gereja Puritan. Jadi semua berfokus, semua berpusat pemberitaannya kepada siapa? Kepada satu manusia Allah ini. Dan yang dinubuatkan dengan waktu yang begitu lama, ribuan tahun, Injil kerajaan Allah di dalam diri Kristus ini akhirnya hidup. Satu benih yang akan mati dan akan bangkit dan akan besar dan akan menguasai dunia dan jagat semesta, akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Dari kematian dan kebangkitannya, langit dan bumi yang baru akan dibentuk, akan diciptakan ulang. So, ini bukan sesuatu yang mudah dipikirkan, tetapi itulah firman Tuhan.
Jadi jelas sekali di sini, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, setelah dia mendengarkan itu dan dia mulai mengiyakan, dijelaskan oleh malaikat apa yang akan dikerjakan oleh anaknya. Perhatikan, saudara. Apa yang dikerjakan oleh anaknya, dia akan menebus, dia akan menyelamatkan umatnya. Siapakah umatnya itu? Saya tanya saja. Umatnya itu siapa? Israel. Dan siapakah Israel itu? Semua orang yang lahir, disunat dan percaya dalam hukum Taurat dan semuanya. Yang anak suku daripada Yakub, Israel punya 12 anak. Dan termasuk di dalamnya adalah dia sendiri. Maksudnya ngerti saja. Jadi anak itulah yang menyelamatkan kamu dari dosa. Yang menyelamatkan Maria dari dosanya. Jadi Maria bukan wanita tanpa dosa. Maria pun ditebus oleh Kristus. Jadi jangan pernah ada mengatakan Maria tidak ada dosanya. Terus Yesus ngapain? Maria nggak ditebus. Jadi ada satu manusia tidak ditebus dosanya? Ada, Pak, Maria. Sesat kamu. Yang tidak berdosa hanya Kristus. Maria tetap berdosa. Karena dia yang akan menebus umatnya. Siapa umatnya? Ya Yusuf itu keturunan Israel, dan Maria juga keturunan Israel. Menyelamatkan umatnya. Siapa? Ya saya, ya Maria, ya semua kita. Elizabeth, Zakaria. Nah, kita ini orang Israel. Siapa yang menyelamatkan? Ya anak ini. Immanuel. Saudara, di sini kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena bukan berpusat pada Yusuf beritanya, tapi Yusuf dibawa dan malaikat membawa kita semua kepada apa? Bayi inilah yang penting, bukan kamu, bukan Maria, bukan gereja kita, bukan pendeta-pendeta, bukan. Nama Kristuslah pada saat Natal seperti ini, itu tinggikan, saudara. Dialah penyelamat umat manusia, bangsa-bangsa. Dan termasuk Yusuf baru menyadari umatnya adalah dirinya. Umatnya adalah Maria dan semua orang-orang Israel. Dan juga segala bangsa. Sudah indah sekali. Jadi Yusuf tahu, jadi anak ini yang menyelamatkan saya. Saya Israel, kalau kecuali saya bukan Israel gitu. Dari keturunan suku Yehuda dan kaum Lewi. Sudah garis keturunan jelas sekali. Ya. Nah, kita lihat perubahan hati dari Yusuf, ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini ada satu perkataan entumetentos. Jadi artinya verb aorist participle pasif. Jadi Yusuf waktu menegaskan itu, dia mengikuti keadaan yang ada dan dia memutuskan bukan dari dirinya yang aktif, tapi karena kondisi yang ada, dia putuskan dari keyakinan dia putuskan menetap. Dan dia akan ceraikan. Keputusan mempertimbangkan itu. Dan ini sudah bulat. Ya. Jadi keputusan itu adalah keputusan yang akan mengubah seluruh hidup Yusuf ke depan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Karena itu bukan keputusan Tuhan. Keputusan Yusuf bukan keputusan Tuhan. Keputusan Yusuf yang berdasarkan hikmat Taurat tidak sempurna. Dan keputusan yang berdasarkan malaikat yang memerintahkan dia untuk mengambil Maria dan mengawini dia menjadi istrinya dan anak itu menjadi anakmu, saudara, itu adalah di atas seluruh keputusan berdasarkan Taurat dan hikmat manusia. Dan itu keputusan surgawi, bukan keputusan Yusuf. Ya. Nah, saudara, kita lihat perubahan Yusuf. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini yang terakhir. Apa yang terjadi dengan perubahan Yusuf? Kalimat ini sederhana sekali. Ya, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat, melakukan, melaksanakan, dan dia menaati apa yang dikatakan oleh malaikat yang dikehendaki Tuhan. Berbuat seperti, perhatikan saudara, persis sama yang dikatakan malaikat. Dia dengar sampai titik komanya, dia tahu semuanya. Persis seperti yang dikatakan, diperintahkan malaikat itu. Malaikat Tuhan. Dikatakan pada siapa? Pada dia.
ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan yang kedua, saudara perhatikan, dari mana Yusuf punya pengetahuan yang sangat indah ini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dan di sini terakhir riwayat Yusuf, dan setelah itu tidak ada lagi. Saudara, ada beberapa poin penting ya, kita lihat. Mengambil Maria sebagai istrinya, artinya saudara, segala keputusan, keraguan dia semua, dia harus mampu untuk lepaskan, dia harus lawan itu semuanya, dan dia harus letakkan di bawah iman yang dikembalikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, di sini menikah terbuka. Jadi menikahnya nggak tersembunyi, mau caranya sembunyi kan? Menikah dia harus terbuka dan dia umumkan semuanya, ini istriku. Padahal dia tahu, nah ini ngandung. Dia tidak peduli dengan itu, karena apa? Sudah diperintahkan, dia sudah punya iman dan dia tidak ragu mengambil Maria, dan anak yang tanda petik yang bukan dari benih saya, yang dari Roh Kudus itu adalah anak saya. Dan itu resiko. Dan itu adalah perlindungan kepada Maria sebagai seorang istri yang mendapati kehamilan di luar nikah. Dan ada orang laki-laki yang mengambil dia, menjadikan dia istrinya, dan secara terbuka diberitahu, itu langkah yang menyelamatkan harga diri, kehormatan dari Maria. Perlindungan seorang suami yang merelakan nyawanya untuk merangkul istrinya, membawa dia, dan terbuka dia beritahu semua. Saudara, ini langkah-langkah yang gentleman. Seorang yang dikayosuni, seorang yang dikayos, yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan hati, yang tahu apa yang dia kerjakan, dan begitu Allah beritahu dia, dia tidak ragu, dia beritahukan, dan dia terbuka, dia umumkan, Maria istri saya, dan dia menikah secara sah. Yang ketiga, dia mengikat kembali kepada perjanjian Allah yang kekal, dan dia belajar taat kepada Tuhan. Yang terakhir, siap menghadapi rintangan kesulitan bersama dengan Maria sampai akhir mati dia. Saudara, ini cerita yang sangat indah dari Yusuf. Jadi resiko dalam pernikahan, waktu dia mengambil istri, dia kemudian mengawini terbuka, dan dia ikut apa yang diminta oleh Tuhan, semua itu adalah bukan harga diri Yusuf. Dia kehilangan nyawanya, dia mendapatkan Tuhan. Dan pernikahan-pernikahan seperti inilah yang diberkati, yang penuh dengan keagungan di hadapan Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sangat besar, yang melampaui segala keraguan, segala kegelisahan, segala ketakutan, segala pikiran-pikiran yang tidak karu-karuan semuanya, itu akhirnya dikembalikan. Dan dengan satu kekuatan, Yusuf menanggung semua resiko waktu dia mengambil Maria sebagai anaknya. Apa resikonya? Sudah dikejar-kejar dan dihukum dan dibunuh. Dan kembali Tuhan memberitahukan supaya Yusuf mengambil Maria kedua kali, pergi ke Mesir. Dan Yusuf taat. Kalau dia mati dengan istri anaknya, dia tetap taat. Tapi Tuhan mengatakan, belum waktunya, pergi ke Mesir. Dan semua terjadi seperti yang dinubuatkan. Saudara, ini keindahan sekali. Jadi hidup kita ini adalah satu jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita percaya, jalan perceraian, jalan yang di luar kebenaran Allah, jangan pernah kita ambil. Saudara. Kenapa? Karena itu akan membawa dampak yang menyakitkan seumur hidup kita. Dan jalan damai dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, taat pada Tuhan, seperti Yusuf, seorang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan dalam setiap langkahnya. Dia akhirnya tidak ragu, dan dia menantang semuanya, dia menghadapi semua kesusahan, kesulitan, pergumulan, rintangan, dan kematian sekalipun dia jalani, dan dia bersama dengan Maria. Dan sangat indah gambar-gambar siluet dan semua bayangan-bayangan itu, saudara. Waktu Maria naik keledai, hamil tua, dan Yusuf yang menuntun di depan.
Dan itu menenteramkan hati para istri dan menunjukkan bahwa seorang suami yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami melihat keteladanan yang sangat indah. Walau dalam segala kelemahan Yusuf akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang benar, yang tulus hati, penuh dengan belas kasihan. Tuhan, bawalah hidup kami sungguh-sungguh untuk bisa memiliki hati seperti Yusuf dalam beberapa kondisi yang sulit, dan pada saat kami akan melangkah dan kami putuskan dengan bulat kalau toh itu tidak sesuai dengan hati-Mu Tuhan, dan pada saat itulah kami rela untuk berjalan dengan perintah dari Tuhan. Walaupun kami merasakan kenikmatan yang lebih indah di tempat asal kami, di mana kami berada, dan Tuhan, Engkau membawa Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak keturunannya. Dan di sanalah kami melihat tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Sungguh Tuhan, jika bukan karena iman yang Kau anugerahkan pada kami tidak bisa melihat ini. Dan kami sekarang dan semua orang percaya, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh didasarkan dan dibangun di atas dasar Kristus sebagai batu penjuru dan dipimpin dengan kepala adalah Kristus sendiri, kami sedang berjalan, kami berbaris menuju tanah perjanjian, ke tanah Sion, ke Yerusalem yang baru, dan di sanalah kami berkumpul bersama-sama dengan semua orang yang percaya pada Engkau Tuhan, menjadi keluarga besar di hadapan Tuhan, keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada itu.